Keadaan justru semakin berbahaya bagi Emran. Di saat ia sedang berusaha bangkit dan mengejar kembali keadaan, Funi diam-diam menyusun rencana yang jauh lebih licik dari sebelumnya. Ia tidak lagi bertindak secara impulsif, tetapi mulai memainkan strategi yang bisa menghancurkan Emran sekaligus menjatuhkan Kansa. Fanny mengetahui satu hal penting, Emran sedang dalam kondisi emosional yang tidak stabil. Dan itu yang ia manfaatkan. Dengan sengaja, Funi menyamar. Ia mengenakan pakaian yang sangat mirip dengan yang biasa dipakai Kansa, bahkan meniru penampilan dan gerak-geriknya agar terlihat meyakinkan. Dalam kondisi tertentu, terutama jika seseorang tidak sadar sepenuhnya, penyamaran itu bisa sangat sulit dibedakan. Rencana itu disusun dengan sangat rapi. Emran yang kelelahan setelah kejadian sebelumnya akhirnya berada dalam kondisi tidak sadar di sebuah kamar. Saat ia terbangun, pikirannya masih belum sepenuhnya jernih. Dalam keadaan setengah sadar itu, Funi sudah berada di dekatnya dengan penampilan yang membuat Emran mengira bahwa itu adalah Kansa. Tanpa menyadari apa yang sebenarnya terjadi, Emran bereaksi berdasarkan apa yang ia yakini. Ia mengira Kansa ada di hadapannya. Dan di saat itulah Funi menjalankan bagian paling berbahaya dari rencananya. Secara diam-diam ia merekam momen tersebut. Bukan untuk sekadar kenangan, tetapi sebagai alat bukti yang bisa ia gunakan untuk membalikkan keadaan. Dalam rekaman itu, situasi bisa terlihat seolah-olah Emran melakukan tindakan yang tidak pantas terhadapnya. Padahal kenyataannya, Emran tidak mengetahui bahwa orang di hadapannya bukanlah Kansa. Ketika semuanya selesai, Funi langsung menjauh. Ia menyimpan rekaman itu dengan perasaan puas. Baginya, ini adalah langkah besar. Dengan bukti tersebut, ia bisa menjatuhkan Emran kapan saja baik di hadapan Kansa maupun orang lain. Sementara itu, Emran mulai sadar sepenuhnya. Perlahan ia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ingatannya tentang apa yang baru saja terjadi terasa samar, tidak jelas, dan penuh kejanggalan. Namun, ia belum menyadari jebakan yang baru saja menimpanya. Di sisi lain, Funi kini memegang kendali atas situasi yang sangat berbahaya. Rekaman itu bisa menghancurkan Emran, bisa membuat Kansa semakin membencinya, dan bisa mengubah arah cerita menjadi jauh lebih gelap. Kali ini bukan hanya soal cinta atau kecemburuan, tetapi tentang manipulasi yang bisa merusak reputasi, kepercayaan, dan kehidupan seseorang dalam sekejap. Di saat Emran tanpa sadar sedang terjerat dalam jebakan yang berbahaya, di tempat lain suasana justru terasa sangat berbeda. Kansa kini berada bersama Fatan. Dengan persetujuan Alika, keduanya diberi ruang untuk menghabiskan waktu berdua bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai kesempatan untuk benar-benar memahami perasaan masing-masing tanpa tekanan. Tempat itu terasa tenang, jauh dari konflik, jauh dari intrik, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Kansa bisa merasakan ketenangan yang selama ini sulit ia dapatkan. Tidak ada bayangan masa lalu yang menghantui secara langsung, tidak ada ketakutan akan gangguan tiba-tiba. Hanya ada dirinya dan Fatan. Fatan memanfaatkan momen itu dengan sangat hati-hati. Ia tidak ingin terburu-buru, tidak ingin memaksa Kansa mengambil keputusan. Ia hanya ingin berada di dekatnya, memastikan bahwa Kansa merasa aman dan tidak sendirian dalam menghadapi semua yang telah terjadi. Sementara Kansa perlahan mulai merasakan sesuatu yang dulu pernah begitu kuat. Kedekatan itu terasa familiar.
Cara Fatan memperlakukannya, perhatian kecil yang ia berikan, dan ketenangan yang muncul saat berada di sampingnya, semua itu mengingatkan Kansa pada perasaan yang pernah ia simpan begitu dalam. Namun kali ini Kansa tidak ingin gegabah. Ia menikmati setiap momen yang ada, mencoba merasakan tanpa terburu-buru menyimpulkan. Ia tahu hidupnya baru saja diguncang oleh banyak kebenaran pahit. Dan sekarang ia butuh waktu untuk benar-benar memahami apa yang ia inginkan. Di sisi lain, Alika memandang semuanya dari kejauhan. Keputusan yang ia ambil memang tidak mudah. Melepaskan seseorang yang ia cintai bukanlah hal yang sederhana. Namun melihat Kansa dan Fatan bisa tersenyum bersama tanpa beban justru membuat hatinya perlahan menjadi lebih tenang. Ada rasa haru yang tidak bisa ia sembunyikan. Sebuah rahasia besar sedang disusun dengan sangat hati-hati. Alika telah mengambil keputusan yang tidak diketahui oleh Fatan. Ia memilih mundur dan merelakan Fatan. Lebih dari itu, ia bahkan sudah merencanakan bahwa posisi dirinya akan digantikan oleh Kansa dalam pernikahan tersebut. Kansa yang mengetahui rencana itu masih diliputi keraguan. Ia tidak pernah membayangkan akan berada di posisi seperti ini. Di tengah kondisi hatinya yang masih rapuh karena semua kebenaran yang baru saja terungkap, ia justru dihadapkan pada kemungkinan untuk kembali bersama Fatan. Perasaan Kansa tidak sederhana. Ada cinta yang belum hilang, tetapi juga ada luka yang belum sembuh. Ada harapan, namun juga rasa takut untuk kembali jatuh di situasi yang sama. Di sisi lain, Fatan sama sekali belum mengetahui kebenaran ini. Ia tetap menjalani persiapan pernikahan dengan keyakinan bahwa Alika adalah wanita yang akan menjadi istrinya. Tidak ada sedikit pun kecurigaan bahwa sesuatu yang besar sedang berubah di balik semua ini. Keadaan ini membuat semuanya berada di titik yang sangat tegang. Satu sisi menyimpan rahasia, satu sisi berjalan dalam keyakinan yang belum tentu benar. Dan satu sisi lagi, seperti Emran dan Monica, bisa saja sewaktu-waktu mengetahui rencana ini dan menghancurkan semuanya.